Selamat berjumpa kembali di channel saya ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar teman-teman selalu memperoleh informasi yang akurat dan aktual dari saya. Selamat mengikuti. Berikut ini saya akan lanjutkan profil para ketua Sinode Gemim, dan setelah 4 pendeta yang berasal dari Belanda memimpin ketua Sinode Gemim, di tahun 1942 berganti dengan pendeta pribumi yang diawali dengan kepemimpinan pendeta Aset R. Wenas. Dalam perjalanan berdirinya Gemim sampai saat ini, peran dan ketokohan pendeta Albertus Zacharias Runturambi Wenas sangat dominan. Pengabdian dan pelayanannya sejak Gemim berdiri sampai pendeta Wenas meninggal dunia tidak dapat dilukiskan hanya dengan kata-kata. Ia adalah alat Tuhan yang dipakai luar biasa dalam menjaga dan memelihara umat Kristen di tanah Minahasa. Ia seperti gembala yang berkorban untuk menjaga domba-dombanya. Pendeta Wenas telah banyak melalui pahit getirnya hidup dalam pelayanan. Dia adalah seorang pendeta yang bisa melewati masa-masa sulit, mulai dari masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa awal berdirinya NKRI, sampai pada masa pergolakan Permesta. Pendeta Wenas dilahirkan di Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, pada 28 Oktober 1897, dan ia meninggal di Tomohon tanggal 12 Oktober 1967 pada umur 69 tahun di saat tengah berlangsung sidang sinode. Ia adalah seorang pendeta dan tokoh masyarakat Minahasa yang sangat disegani oleh jemaat, masyarakat, dan pemerintah. Bahkan Presiden Soekarno sangat menghormatinya. Ia mulai menjabat sebagai Ketua Sinode Gemim pada tahun 1942 sampai 1967. Selain menjadi pendeta pribumi pertama yang menjabat ketua sinode, ia juga harus menghadapi masalah ruwet karena memasuki masa transisi kekuasaan dari Belanda ke tangan Jepang. Apalagi di masa pendudukan Jepang, banyak pendeta yang ditahan dan ditangkap, terutama pendeta-pendeta asal Belanda. Begitu juga dengan pendeta-pendeta pribumi yang dicurigai pro-Belanda. Di masa penjajahan Jepang itulah ia berupaya keras mempertahankan eksistensi Gemim, karena oleh Jepang, gereja dianggap pro-Belanda. Pendeta Wenas sangat beruntung ketika ia boleh menikah dengan Martina Adriana Wenas Mambu atau Tante Non, karena dalam pelayanannya ia sangat didukung oleh istrinya Ibu Non yang lahir tahun 1905 dan meninggal tahun 1995. Mereka memang tidak dikaruniai anak kandung, dan karena itu mereka kemudian mengangkat seorang anak yang merupakan keturunan Jepang yang diberi nama Meisuke Wenas. Orang tua pendeta Wenas adalah ayahnya Lodewijk Wenas. Dia menikah dengan ibunya, yaitu Sarah Simbarambi. Ibu Sarah meninggal tahun 1902, kemudian disusul juga oleh ayah pendeta Wenas, sehingga di masa 10 tahun pendeta Wenas sudah mengalami sebagai anak yatim piatu. Ia kemudian dipelihara oleh tantenya, Grit Wenas, dan kemudian ia disekolahkan mulai dari sekolah rakyat, bahkan sampai akhirnya pendeta Wenas bisa bersekolah sampai di negeri Belanda. Pendeta Wenas adalah seorang turunan dari penguasa Tomohon atau Mayor pada masa Belanda berkuasa di Minahasa. Ayahnya Lodewijk Wenas adalah kepala Onderdistrik atau Kumarua dalam jabatan yang disebut juga dengan hukum kedua atau saat ini dikenal dengan camat di Kakaskasen
pada tahun 1895 sampai 1902. Kemudian dipindahkan ke Tombatu sebagai hukum kedua di Tombatu. Karena itu kemudian Pendeta Wenas lahir di Tombatu. Pendeta karismatik dari Gemim ini lulus sekolah pendeta teologi School Oudtgeest Belanda tahun 1921. Jadi pendeta pertama kali di Kemolumbuai, lalu direktur sekolah pendeta Stouffville, dan salah satu pendiri Gemim tahun 1934. Ia menjadi ketua Majelis Jemaat Tomohon, wakil AM BP Sinode, wakil ketua Sinode Gemim tahun 1941, kemudian menjadi ketua Sinode Gemim sejak tahun 1942, dan di tahun 1951 ia menolak untuk dipilih lagi. Tetapi sidang Sinode tetap memilihnya sebagai wakil ketua. Malah kelak ia menjalankan fungsi ketua pada tahun 1955. Lalu pada 24 Mei 1957 dipilih lagi sebagai ketua Sinode. Hasil-hasil usaha di bidang sosial dan kemanusiaan membuatnya menjadi sangat disegani dan dihormati. Tahun 1946 ia dianugerahi pemerintah Belanda berupa tanda jasa Officer in the Order van Orange Nassau. Kemudian juga UKIT memberinya gelar Doktor Honoris Causa atas jasa-jasa di bidang gerejani, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Ia juga berperan besar dalam penyelesaian pergolakan Permesta. Kemudian dia ditawari oleh Presiden Soekarno untuk masuk sebagai anggota DPA tahun 1959, tetapi ia menolak dengan alasan dibutuhkan oleh masyarakat dan jemaat di Minahasa. Tahun 1965 turut jadi anggota delegasi DGI ke Sidang Raya DGD di New Delhi. Dari pemerintah Indonesia tahun 1968 ia menerima Satya Lancana Kebaktian Sosial. Selanjutnya, Pendeta Manuel Sondak yang menjadi ketua Sinode Gemim pada tahun 1951 sampai 1954. Dalam perjalanan sejarah Gemim, Pendeta Manuel Sondak tercatat sebagai ketua Sinode yang ke-6. Tidak banyak yang tahu tentang sosok Pendeta M. Sondak, tapi sejarah mencatat selain sebagai ketua Sinode Gemim, ia juga adalah anggota DPRD Minahasa dan kemudian menjadi anggota DPR RI. Di satu sisi, Pendeta Manuel Sondak ini adalah seorang tokoh gereja, tapi di sisi lain, dia juga adalah tokoh politik. Bahkan di masa kepemimpinannya, ia memegang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Ia terpilih sebagai Sekjen Parkindo kelima di Kongres ke-7. Pendeta Manuel Sondak lahir di Motoling, Minahasa Selatan pada 25 Desember 1905 dan meninggal di Jakarta pada 18 November 1984 pada umur 78 tahun. Sebelumnya ia pernah menjadi wakil ketua Sinode Gemim dari tahun 1948 dan kemudian dari tahun 1950 sampai 1955 ia kemudian terpilih menjadi ketua Sinode. Dan sebagai politikus ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Minahasa dari tahun 1947 sampai 1952 dan di mana tahun 1952 sampai 1954 ia bahkan menjadi ketua DPR. Maksudnya ketua DPRD. Manuel Sondak menjabat sebagai Sekjen Parkindo di masa jabatan tahun 1961 sampai tahun 1962, di mana saat itu Soekarno sedang berkuasa. Ia menjadi anggota DPR dalam masa jabatan tahun 1956 sampai 1960 dan selanjutnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari tahun 1960 sampai 1965. Manuel Sondak pernah mengenyam pendidikan sekolah rakyat, sekolah teologi, dan juga sekolah guru. Ia menjadi kontroversial karena jabatannya sebagai guru, pendeta, pemimpin perusahaan, dan juga anggota DPR. Setelah Pendeta Manuel Sondak, Ketua Sinode Gemim yang ke-7 terpilih kembali Pendeta Asset R. Wenas di tahun 1955.
Pendeta Wenas menjadi ketua sinode sampai tahun 1967, di mana ia meninggal dunia di saat berlangsungnya sidang sinode. Selanjutnya, ketua sinode Gemim yang ke-8 adalah Pendeta Rein Markus Luntungan. Pendeta Luntungan dilahirkan di Desa Karegesan, Minahasa, 10 November tahun 1907. Ia menyelesaikan studi teologianya di Kuranga, Tomohon pada penghujung tahun 1920-an. Jemaat pertama yang dilayani oleh Pendeta Luntungan adalah Jemaat Kolongan Atas Sonder. Ia menikah dengan Stin Sarah Magdalena Merai. Di masa kepemimpinan Pendeta Luntungan, ada beberapa perubahan yang ia lakukan, terutama dalam hal perubahan eklesiologi, di mana ia melakukan pembaharuan tata gereja dan ditetapkan pada tahun 1970. Perubahan itu menegaskan fungsi gereja adalah untuk menjadi berkat. Gereja juga hadir dalam panggilan dan kehendak kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai pendeta muda di dekade tahun 1920-an sampai tahun 1930-an, Pendeta Luntungan melewati masa-masa sulit, yaitu dampak dari krisis ekonomi global di masa itu. Selayaknya sebagai seorang gembala, Pendeta Luntungan rajin turun ke jemaat, kemudian menganjurkan anggota jemaat menanam cengkih, seho, atau jenis pohon produktif lainnya. Pada masa itu, para pelayan yakni pendeta, guru agama, dan tokoh masyarakat sangat dekat dengan dunia pertanian. Pendeta Luntungan memperoleh pengalaman yang sangat kaya tentang kehidupan masyarakat dan warga jemaat yang bergantung dari kerja bertani. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke koperasi. Kepeloporan Pendeta Luntungan di bidang pertanian dan koperasi dikenang jemaat sebagai pendeta yang sukses mengangkat ekonomi warga Minahasa. Pendeta Luntungan juga merupakan tamatan dari Hogger Theological School di Bogor tahun 1940 bersama rekan kuliahnya, yaitu Pendeta W.J. Rumambi yang pernah menjadi Menteri Penerangan. Pada masa kemerdekaan, Pendeta Luntungan rajin mengikuti pertemuan tokoh gereja di tanah air. Tujuannya untuk pelayanan gereja dan saling menukar pengalaman. Di akhir masa kepemimpinan Luntungan, Gemim ditunjuk untuk menjadi tuan rumah sidang raya DGI, sekarang disebut dengan PGI, di tahun 1980. Pada waktu itu, auditorium Bukit Inspirasi sedang dipersiapkan untuk dibangun. Namun sangat disayangkan Pendeta Luntungan tidak dapat mengikuti sidang tersebut karena ia meninggal dunia pada tahun 1979. Meskipun akhirnya Pendeta Luntungan tidak lagi dapat mengikuti sidang raya itu, ia sempat menciptakan kata-kata mutiara yang sangat filosofis. Sebagaimana diketahui, kata-kata mutiara itu terukir dalam sebuah marmer yang dipatri di tangga naik Bukit Inspirasi. Berikutnya, Ketua Sinode yang ke-9, yaitu Pendeta Wilhelmus Absalom Ruru. Di antara tokoh Gemim yang pernah memimpin gereja Gemim, tidak bisa disangkal Pendeta Profesor Dr. W.A. Ruru merupakan tokoh gereja yang paling lama mengawal Gemim. Dihitung dari saat ia lulus dari STT Jakarta tahun 1960 sampai ia meninggal dunia pada 28 Desember 2015, setidaknya sudah 55 tahun ia mengabdikan dirinya sebagai pelayan Tuhan di Gemim. Selain Pendeta Eset R. Wenas, dialah pendeta yang dinilai sangat berpengaruh di lingkungan Gemim. Pendeta Ruru yang dilahirkan di Tomohon 16 September 1933 adalah pendeta sejak era Pendeta Wenas. Dan dia adalah saksi hidup dalam sejarah perkembangan Gemim dari masa ke masa. Bahkan dalam periodisasi kepemimpinan Gemim, ia sempat menjadi ketua sinode sampai 2 kali, bahkan 1 kali juga sebagai pejabat ketua sinode.
Meskipun jabatan ketua sinode pertamanya saat menjadi pelaksana tugas ketika ketua sinode Pendeta Wenas meninggal dunia. Dalam perjalanan memimpin dan mengawal Gemim, ia telah mengelilingi dunia. Hampir semua negara di dunia ia pernah kunjungi. Begitu pula di Indonesia, ia sudah menginjakkan kaki hampir seluruh pelosok tanah air. Dan lebih utama pula, mungkin seluruh jemaat yang ada di Tanah Minahasa yang merupakan wilayah Gemim, ia sudah pernah kunjungi. Dalam berbagai kesempatan berbincang dengan Pendeta Ruru, akan terkesan dengan pikiran-pikirannya yang cemerlang. Ia memang sangat berpengalaman dalam hal pelayanan, dan ia juga memiliki pengetahuan yang luas, baik yang bersifat religius maupun hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan kemasyarakatan. Pendeta Ruru terlahir dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerohanian. Ayahnya S.K. Ruru adalah seorang guru, sedangkan ibunya menurut Pendeta Ruru adalah seorang ibu yang sangat disiplin. Keterpanggilannya sebagai pendeta menurut Prof. Ruru, jalan ceritanya memang cukup panjang. Awalnya ia sendiri memilih kuliah di kedokteran. Ia mengisahkan bahwa setelah lulus SMA, ia sebetulnya mengalami proses jalan buntu karena belum bisa menentukan mau kuliah di mana. Bahkan setelah lulus SMA, karena sempat berselisih paham dengan orang tuanya, ia bahkan lari menyendiri di kebun. Sampai akhirnya orang tuanya menyuruh dia pulang untuk menentukan kelanjutan pendidikannya. Atas dorongan keluarganya, ia kemudian memilih pindah ke Jakarta dan melamar sebagai mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, bersama-sama juga dengan Dr. Bert Supit. Itu terjadi tahun 1953. Tapi dalam 2 tahun menjalani kuliah yang cukup berat, ia akhirnya memilih keluar dari Fakultas Kedokteran dan melamar menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi atau STT Jakarta. Ia menjalani masa kuliah di STT selama 5 tahun, dari tahun 1955 hingga 1960. Setelah menjalani masa vikariat, ia kemudian diteguhkan sebagai pendeta pada 14 Januari 1961. Ia kemudian ditugaskan sebagai dosen teologi di Sekolah Teologi Gemim, yang kemudian berubah menjadi Akademi Teologi, dan selanjutnya menjadi UKIT. Selain itu, ia juga menjadi pendeta pemuda dan mahasiswa di Manado. Kemudian di tahun 1962 sampai 1967, ia diangkat sebagai dosen luar biasa agama Kristen di Unsrat dan IKIP atau Unima sekarang. Di tahun 1966, ia terpilih menjadi Ketua 1 Sinode Gemim, mendampingi Ketua Sinode Pendeta Aset R. Wenas. Dan ketika Pendeta Aset R. Wenas meninggal dunia, ia ditunjuk sebagai pejabat Ketua Sinode. Dalam perjalanan pelayanan, ia juga sempat terpilih menjadi Sekretaris Sinode. Di tahun 1963 hingga 1964, Pendeta Ruru menjalani tugas belajar di Berkeley, Amerika Serikat untuk studi lanjut. Begitu pula di tahun 1972 hingga 1976, ia mengikuti studi S3 di Fakultas Teologi Protestan di Universitas Johannes Gutenberg, Jerman. Sepulang dari Jerman, setelah menerima gelar doktor teologi, ia terpilih menjadi wakil ketua Sinode Gemim. Dan pada tahun 1979, ia terpilih menjadi ketua Sinode. Jabatan tersebut ia emban sampai tahun 1990 selama 11 tahun atau 2 periode. Bahkan pada tahun 1995 sampai tahun 2000, ia terpilih kembali sebagai ketua Sinode menggantikan Pendeta Kelly Rondo. Kemudian Ketua Sinode Gemim yang ke-10 adalah Pendeta Kelly Rondo. Pendeta Kelly Herman Rondo lahir di Ratahan 25 Desember tahun 1942. Ia adalah Ketua Sinode Gemim periode 1990 sampai 1995. Ia menikah dengan Rita Tambayong dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dino dan Priscilia. Di tahun 1974 sampai tahun 1978, Pendeta Rondo terpilih sebagai Sekretaris Iman, Ibadah, dan Tata Tertib atau IIT. Namun karena Sekretaris Sinode periode itu, yaitu Pendeta J.L. Posuma, diutus melayani di Amerika, maka Pendeta Rondo kemudian menggantikan posisinya pada tahun 1975. Di mana Ketua Sinode pada waktu itu adalah Pendeta R.M. Luntungan. Tahun 1976 sampai 1979, Pendeta Rondo terpilih sebagai Dekan Fakultas Teologi UKIT. Dan pada tahun 1990, ia terpilih sebagai Ketua Sinode menggantikan Pendeta
Prof. Dr. W.A. Ruru. Sebagai Ketua Sinode, Pendeta Rondo melakukan terobosan-terobosan yang pada akhirnya berakhir dengan kontroversial. Di masa itu dia ingin mengangkat perekonomian jemaat dengan mendirikan koperasi yang dikenal dengan KUD Inspirasi dan juga beberapa usaha lain yang terkait dengan upaya untuk mengangkat perekonomian jemaat, namun pada akhirnya berbuntut dengan berbagai permasalahan sehingga banyak jemaat yang merasa kurang puas terhadap kepemimpinan dari Pendeta Kelly Rondo. Ia juga sempat menimbulkan kontroversi ketika ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Minahasa, dan saat itu ia dituntut untuk memilih apakah masih akan melanjutkan sebagai Ketua Sinode Gemim ataukah mau memilih menjadi Wakil Ketua DPRD Minahasa, dan pada akhirnya ia memilih tetap melanjutkan sebagai Ketua Sinode. Masalah lain juga yang melilit Pendeta Rondo adalah keterlibatannya dalam penggalian kerangka yang dianggap merupakan kerangka dari Job Warrow. Di dalamnya terdapat hal-hal yang berbau mistis, dan karena itu ia kemudian dituduh terlibat dalam hal-hal yang berbau takyul. Ia mendapat protes juga dari kalangan jemaat. Pendeta Rondo akhirnya meninggal dunia pada 7 Januari 2013 di Tomohon, dan makamnya berada di samping gereja Sion Tomohon. Ia juga pada pemilu tahun 2004 pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Utara, namun belum terpilih. Setelah Pendeta Kelly Rondo, Pendeta Willy Absalom Ruru terpilih kembali sebagai Ketua Sinode Gemim untuk periode 1995 sampai 2000. Dan setelah Pendeta Ruru, terpilih Ketua Sinode Pendeta Parengkuan. Untuk profil Pendeta Arnold Frederick Parengkuan akan dilanjutkan pada bagian berikutnya, di bagian yang ketiga, bersama-sama dengan profil ketua-ketua Sinode Gemim yang berikutnya. Terima kasih dan silakan mengikuti informasi berikutnya.